إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak. Terutama nikmat yang saat ini sedang kita rasakan bersama. Nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk menuju kampung akhirat. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa di dunia ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara kewajiban yang wajib untuk diamalkan oleh setiap kita sebagai seorang muslim adalah kita wajib mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan juga penutup para rasul. Beliau adalah sosok yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Saking agungnya akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tatkala Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu?" Lantas beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Beliau adalah istri Nabi. Beliau menjawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Apa artinya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an? Maksudnya adalah bahwasanya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Setiap ada perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Setiap ada larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali menjauhinya. Itulah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Beliau adalah sosok yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhir di surat Al-Fath, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah seorang Rasulullah. Muhammad adalah seorang utusan Allah yang wajib untuk kita benarkan dan wajib untuk kita imani.
Kemudian karakteristik beliau telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat yang ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang bagi kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri-diri kalian. Bagaimana karakteristik beliau? Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat terasa berat bagi beliau seluruh penderitaan yang kita alami. Harisun 'alaikum, beliau sangat bersemangat untuk memberikan keselamatan bagi kita. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat santun, beliau sangat sayang terhadap kaum mukminin. Itulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang wajib untuk kita muliakan, sosok yang wajib untuk kita agungkan, sosok yang wajib untuk kita cintai, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua, anak dan seluruh manusia lainnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai diriku lebih dia cintai dibanding cintanya kepada kedua orang tuanya, dibanding cintanya kepada anaknya, dan dibanding cintanya kepada seluruh manusia. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam tangan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Umar berkata, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah sosok yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada segalanya kecuali diriku. Engkau adalah sosok yang paling aku cintai setelah diriku. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, belum sempurna iman kamu kalau seperti itu, wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, sampai diriku lebih engkau cintai dibanding dirimu." Lantas kata Umar, "Al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu ya Rasulullah, sejak saat ini engkau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sosok yang harus kita cintai. Namun ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, cinta itu bukanlah sebatas pengakuan. Cinta bukanlah sebatas dakwaan, tapi cinta butuh pembuktian. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaknya dia bawakan bukti-buktinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i." Orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas omongan. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan pembuktian yang membuktikan jujurnya cinta kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an, tatkala orang-orang Yahudi mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tuntut bukti cinta mereka kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala tuntut bukti dari pengakuan cinta mereka tersebut. Oleh karena tatkala kita mengaku cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah cinta tersebut. Jangan sampai pengakuan kita, cinta kita hanya sebatas pengakuan. Jangan sampai cinta kita ini hanya sebatas dakwaan semata. Oleh karena ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam khutbah singkat kali ini, khatib akan menyebutkan 5 amalan yang merupakan bukti dari cinta kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama sebagai bukti cinta kita kepada Nabi adalah hendaknya kita beriman kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iman kepada Nabi? Para ulama telah menjelaskan bahwasanya iman kepada Nabi maknanya adalah ta'atuhu fima amar
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. Yang dimaksud dengan iman kepada Nabi adalah yang pertama kita mentaati perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua kita membenarkan apa yang dikabarkan olehnya. Kemudian yang ketiga kita menjauhi segala apa yang dilarangnya. Inilah bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah inti dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, dia mencari keputusan-keputusan yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, terima. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka hindari. Jangan sampai kita mengamalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bukti cinta kita kepada Nabi adalah kita taat kepadanya. Bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita mencukupkan diri kita dengan apa yang diajarkan dan menjadi tuntunan-tuntunannya. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Kalau seandainya engkau cinta, benar-benar cinta, maka pasti engkau taat kepadanya. Karena orang yang cinta akan tunduk dan patuh kepada pihak yang dia cintai. Para ulama kita juga mengatakan, syaratul mahabbati an tuwafiqa man tuhibba ala mahabbatihi bila isyani. Syarat cinta adalah engkau mentaati pihak yang kau cintai tanpa adanya kedurhakaan. Fa idza da'aita lahu al-mahabbata ma'a khilafika ma tuhibbu fa anta duhutani. Jika engkau mengaku cinta tapi engkau durhaka, maka ketahuilah sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah amalan yang pertama. Hendaknya kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita taati apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang menjadi tuntunan-tuntunannya, dan kita benarkan apa yang telah dikabarkan olehnya. Kemudian yang kedua, kita jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai uswah hasanah kita, pedoman hidup kita, baik di dalam beragama ataupun di dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Ketika kita beribadah, hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Ketika kita berkehidupan pun hendaknya kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang merupakan bukti cinta kita kepada Nabi adalah hendaknya kita sering menyebut-nyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita sering-sering bersolawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala nama beliau disebutkan, hendaknya kita bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad, atau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil
Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit itu, orang yang bakhil itu adalah ketika namaku disebut, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin. Lantas ditanya oleh para sahabat, "Kenapa ya Rasulullah?" Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadi ada malaikat Jibril berdoa, kemudian menyuruhku untuk mengaminkannya. Di antara doanya adalah celaka seseorang yang namaku disebut kemudian dia tidak bersalawat untukku." Naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersalawat. Salawat itu adalah amalan yang sangat mudah, akan tetapi pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Allah Subhanahu wa taala hapus dosanya 10 dosa. Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikannya 10 kebaikan. Allahu akbar. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang keempat yang menjadi bukti cinta kita kepada Nabi adalah hendaknya kita cinta kepada Al-Quran, kitab yang menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Fa in kana yuhibbul Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Jika seseorang cinta kepada Al-Quran, maka dia pasti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perbanyak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Allahu akbar. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang menjadi bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita memiliki rasa rindu, rasa ingin yang sangat untuk bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita tidak bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi hendaknya kita memiliki rasa rindu untuk dapat berjumpa, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di." Di antara umatku yang paling cinta kepadaku adalah orang-orang yang hidup setelahku, akan tetapi mereka ingin bertemu denganku meskipun tebusannya harus menebus mereka dengan harta dan juga dengan anak-anaknya. Allahu akbar. Masyaallah muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Inilah di antara amalan-amalan yang menjadi bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan, hamba-hamba yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kecintaan yang bukan hanya sebatas pengakuan, akan tetapi kecintaan yang diiringi dengan perjuangan dan pembuktian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan menjawab. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Lantas kata orang tersebut, "Aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan memperbanyak salat, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sedekah. Tidak ya Rasulullah. Amalan salatku mungkin yang wajib-wajib saja, adapun yang sunnahnya sedikit. Puasaku juga sama, yang wajib-wajib saja, mungkin yang sunnahnya hanya sedikit. Sedekahku juga demikian. Akan tetapi walakinni uhibbullaha wa rasulah." Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Lantas jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan berada bersama pihak yang engkau cintai. Allahu akbar. Tatkala mendengar hadis ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala sangat gembira.
Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah merasakan kegembiraan setelah Islam melebihi kegembiraanku tatkala aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan bersama pihak yang kau cintai. Lantas beliau mengatakan, fa inni uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta kepada Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap aku dapat bersama mereka meskipun amalanku tidak seperti amalan mereka. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka marilah kita cintai Allah Subhanahu wa taala, kita cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, kita cinta kepada Anas bin Malik, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka dengan kecintaan kita tersebut, meskipun kita sadar amalan kita jauh tidak seperti amalan-amalan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang cinta kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sering bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.